Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar teman-teman semua? Semua sehat ya? Alhamdulillah. Oke, kali ini pada tanggal 2 Agustus 2024, tepatnya pada hari Jumat dini hari, gua akan menceritakan sebuah kisah dokumenter dari HCC Adventure, yaitu tidak lain dan tidak bukan ke Gunung Sejuta Umat, yaitu Gunung Gede. Tapi kali ini mungkin agak berbeda dari yang lainnya, karena jalur yang kita pilih itu untuk mendaki yaitu jalur via Sela Bintana, Sukabumi, Cipelang. Pokoknya jalur ini tergolong jalur yang bisa dikatakan jarang dilalui oleh pendaki. Ya karena medannya, jalurnya, hutan rimbunnya semua cukup menantang ya. Mau tahu kisah selanjutnya? Oke, mari kita ikuti HCC Adventure goes to Gunung Gede via Sela Bintana. Check it out. Berawal dari base camp HCC Adventure di Curug Tanah Baru, itu pada Kamis malam Jumat kita sudah prepare untuk siap-siap berangkat pada Jumat dini hari ke stasiun Depok Lama. Lalu kita naik kereta komuter lain ke stasiun Bogor. Nah, dari stasiun Bogor barulah kita naik ke kereta daerah ke Sukabumi. Nah, nama keretanya kalau nggak salah kereta Pangrango. Kita naik kereta daerah itu pukul 8.20. Nah, sesampainya kita di stasiun Bogor, kita kayaknya agak pagian nih. Jadi nunggu kereta datang, kita nyantai-nyantai dulu di luar stasiun sambil menikmati kopi dan sarapan di alun-alun Kota Bogor. Jadi teknisnya itu dari base camp HCC Curug Tanah Baru, kita nyater angkot 105 itu satu angkot 100.000, berarti dua angkot 200.000. Lalu kita naik komuter lain itu dari stasiun Depok Lama ke Bogor itu sekitar 5 sampai 10.000 kalau nggak salah dah. Kayaknya nggak sampai 10.000 deh. Kita pakai tap e-money, Breezy, Flash, seperti itulah pokoknya. Sesampainya di stasiun Bogor, tidak lupa kita menyekan atau menukarkan kartu yang berupa barcode yang sudah kita pesan dari rumah untuk syarat naik kereta daerah kereta Pangrango. Untuk biaya tiket kereta daerah kereta api Pangrango menuju Sukabumi itu dari stasiun Bogor hanya 45.000 per orang. Jadi sudah canggih, kita mesennya via mobile atau juga di Tokopedia, Traveloka dan lain-lain lah pokoknya. Jadi sampai stasiun kita tinggal scan barcode aja. Nanti keluar deh kartu atau tiketnya. Lama perjalanan atau estimasi dari stasiun Bogor menuju stasiun Sukabumi itu 1 jam 45 menit. Lumayan sebentar, nggak lama-lama banget. Nggak sampai 2 jam kita sampai di stasiun Sukabumi. Intinya di sini kereta daerahnya udah canggih ya. Setiap perjalanan itu ada apa sih kalau bisa dibilang itu yang melayani. Kalau kereta pramugarinya pesawat. Kalau di kereta apa ya namanya ya? Nah itu pokoknya. Ya dia pokoknya selalu keliling melayani penumpang, mau menawarkan makanan, minuman, ataupun ada tukang sampah kelilingnya. Udah keren nih Kai, mantap.
Jadi kelas yang letak. Kayak tim lah. Salah bintana. Sekarang kita ada di stasiun Sukabumi. Sekarang itu jam 10.15. Dari sini kita mau charter angkot menuju base camp Salabintana. Ya moga-moga sih jaraknya sih nggak jauh. Biar sebelum jembatan kita udah nyampe. Kayak gitu aja. Kita tunggu lanjutnya. Ini aja. Wah, Para pejuang-pejuang kita. tidur. Para pejuang yang belum tidur ini. Udah tidur, Wik? Tidur dikit. 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 Lumayan lah ya. Ya. Nih, kasihan. Minum keratin, Deng. Yes. Sesampainya gue di stasiun Sukabumi, tidak lupa gue sudah mempersiapkan charteran angkot menuju base camp Cipelang Salabintana. Itu per angkot itu kena casnya 150.000 per angkot. Jadi kita 2 angkot 300.000. Itu sudah dari stasiun Sukabumi menuju base camp Salabintana di Cipelang, Pondok Halimun. Nyampe sini dia. Estimasi atau lama perjalanan dari stasiun Sukabumi menuju base camp Salabintana di Pondok Halimun Cipelang itu sekitar kurang lebih 1 jam. Selama perjalanan itu medan itu cukup naik, tapi sampainya di camp area atau kebun tehnya itu waduh lumayan rusak jalanannya, jadi harap bersabar. Sesampainya di base camp Pondok Halimun Cipelang, gue pribadi agak bernostalgia sedikit nih. Dulu tahun 2009 pertama kali gue kemari, warung dan suasananya itu masih sama persis. Lalu setiap tahunnya gue jadi peserta, jadi panitia 3 tahun berturut-turut gue di sini. Dan dilengkap pada tahun 2019 gue naik gunung lewat Salabintana ini sama saudara Awai, Enyek, dan Ucup. Ya menurut gue ini cukup familiar dan bikin nostalgia dan kangen ya tentunya suasana di Pondok Halimun Cipelang ini. Mantap pokoknya. Gile, lu bayangin base camp sebagus ini jarang yang mendaki. Ini kalau nggak salah base camp Putri juga kalah kayaknya nih sama ini nih bangunannya. Ada masjid. Pokoknya gue acungin jempol buat base camp Gunung Gede via Salabintana ini di Pondok Halimun. Keren. Gue nggak bohong. Mantap. Oke, sebelum melakukan pendakian, alangkah baiknya kita cek poin dulu. Kita berdoa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan semoga perjalanan atau pendakian kita selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, HCC Adventure, let's go. Berangkat. Sungguh sangat syahdu suasana di Salabintana ini. Baru awal pendakian kita sudah disuguhi dengan sungai-sungai yang deras, hutan yang lembab dan rimbun. Wah, ini pokoknya suasananya rimba banget ya. Keren kan, rimba. Iya neng.
Oke, akhirnya teman-teman kita sudah memasuki gerbang pendakian nih. Tinggal ikutin aja pelangnya, jalur Gunung Gede, jalur pendakian Gunung Gede. Itu sayangnya sudah jatuh sekarang pelangnya ya. Kalau nggak salah dulu kalau tidak jatuh itu ke arah lurus terus itu menuju air terjun Ciberem. Dulu gue pernah ke situ tuh. Pokoknya arahnya masih jauh ke dalam dan naik terus pokoknya. Baru awal pendakian kita sudah ditemukan trek yang licin dan basah karena memang semalam habis dihujani. Apalagi hujannya di jalur Selabintana ini. Wah, pokoknya kita siap perang dengan kotor-kotoran, debel-debelan dan juga pacet. Banyak pacet di sini. Nanti kita ketemu pacet di sini nih. Banyak pokoknya. Tidak lama kita mendaki, kita bertemu dengan suatu pos yang namanya pos Citingar. Itu di ketinggian 1172 mdpl. Oke, kita ngeres bentar, lalu lanjutkan perjalanan lagi. Oke, selamat sore. Sekarang pukul 2:30 sore. Masih menelusuri jalur Selabintana Gunung Gede yang sangat rimbun dan rapat ya. Vegetasinya lebat. Kita baru melewati jalur atau pos 1. Lanjut ke Simpang Gondrong sekitar kurang lebih 2 jam kali ya. Lalu kita camp di Cigeber. Baru 1 jam kita melakukan pendakian yang berawal dari jam 2 siang. Jam 3 kita sudah disuguhi atau diturunkan hujan. Syahdu, makin syahdu nih suasananya nih. Jalur Selabintana ditambah hujan. Mantap. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pukul 4 sore. Gunung Gede, jalur Selabintana. Kita mendapatkan cuaca hujan. Pokoknya Gunung Gede via Selabintana, hujan di sore hari, suara tonggeret di kanan kiri, jalur yang panjang yang sangat menantang. Tetap semangat karena perjalanan masih jauh menuju Simpang Gondrong. Dalam sebuah pendakian juga untuk prepare alat perang di saat hujan itu sangatlah penting, seperti jas hujan, ponco, cover bag, segala macam. Pokoknya intinya kita persiapkan. Apalagi di jalur seperti ini yang notabene itu jalurnya rapet. Formasi kita ada 17 orang. Tidak lupa kita menyiapkan 2 buah HT untuk di tim paling depan dan juga untuk di tim paling belakang, yaitu sweeper. HT ini penting perannya, apalagi di jalur seperti ini. Namanya kita tim, pasti ada yang di depan, di tengah, dan juga di belakang, untuk sebuah koordinasi apabila ada teman yang tertinggal atau ada yang kenapa-napa. Setelah diterpa hujan, akhirnya kita sampai di pos Simpang Gondrong pada ketinggian 1768 mdpl dari pos Citingar tadi. Wah, baru beberapa pos kita sudah dibantai hujan terus ya. Oke, ini kita harus tetap sabar dan kuatkan mental. Nggak ada sekilo lagi, woy. Kita nyampe Cigeber, woy. Nggak ada sih. Nggak ada ya. Kita nge-camp situ aja dulu ya. Oke, kita akan nge-camp di Cigeber. Teman-teman mungkin udah sampai bagian ya? Udah ya. Udah, kita lanjut ke Cigeber karena kondisi udah hujan, kita diterpa hujan, udah lepek semua. Yang tadinya kita target di Ciletik, kita lanjut aja enggak jadi Ciletik, kita lanjutnya ke Cigeber aja sebelum Ciletik. Besok baru kita tebas lagi sampai Surya Kencana. Semoga semuanya lancar ya. Amin. Amin. Semoga kita diberikan keberkahan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk perjalanan ini. Amin. Oke, teman-teman, lanjut. Dadah.
Udah sampai pos belum? Untuk yang di depan ganti monitor. Belum, masih nanjak. Oke, pelan-pelan aja karena medannya licin disertai hujan. Santai tapi pasti. Oke, ganti. Ya, singkat cerita, kita sampai pos Cigeber itu sore hari menjelang maghrib. Mohon maaf, saya tidak memvideokan jalur pada maghrib ataupun hujan karena sangatlah riskan ya, karena gelap dan kondisi fisik sudah mulai melemah. Alhamdulillah kita di sini di pos Cigeber kita mendirikan tenda untuk memulihkan tenaga yang sangat-sangat sudah lemah. Karena memang pada dasarnya kita mendaki kurang tidur. Kita jadi intinya di camp itu kehabisan air ya. Iya. Kita menelusuri sumber air yang terpampang nyata di mapnya ada katanya sekitar beda berapa mdpl lah gitu ya. Pokoknya intinya di persimpangan Cigeber ke Ciletik ada nih, kita ngambil kiri. Cuman dari posisi Cigeber kita naik punggungan dulu ya, Nyek. Dari posisi camp Cigeber naik punggungan, turun lagi, ada persimpangan ambil kiri. Berapa meter lagi, Nyek? Ke dalam? Dari Pelang 100 meteran. 100 meter lagi masih. 100 meter. Wah, Karena jadi jalannya menurun dan licin. dan licin. Berarti harus dipersiapkan tuh ya. Jangan sampai Di pos Cigeber ini ada sumber air. Intinya kita kita jalan terus menuju arah pos Ciletik. Tidak jauh dari situ ada punggungan, kita lewati punggungan itu. Kita masuk ke kiri yang ada di pos Cigeber ini. Pokoknya ada tulisannya Pelang Sumber Air Cigeber. Masih masuk ke dalam sekiranya 100 meter. Itu treknya cukup terjal dan juga masuk banget ke dalam, jadi harap berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Gimana kondisi? Aman. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan menuju Ciletik lalu ke Surya Kencana. Oke, kondisi semua sehat ya. Setelah diterpa hujan, kurang tidur, akhirnya kita bisa tidur dengan cukup. Mudah-mudahan cuaca di hari ini cerah. Jadi ya, lu berdoa Din biar cerah. Sebelum melakukan pendakian, kita berdoa dulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, agar tidak ada yang cedera. Kita sampai rumah pun tidak ada yang cedera ataupun sakit. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Jadi teknisnya itu jalurnya lumayan ngejos. Kita santai aja, santai tapi pasti. Oke, yuk kita begini dulu. Nyunduk. HCC. Tetap semangat. Semoga cuaca tetap seperti ini cerah. Amin. Oke. Monitor Gepeng. Masuk, aman. Oke, pelan tapi pasti aja. Ayo. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi dari pos Cigeber menuju pos Ciletik pada pukul 8:30 pagi. Ya, disinilah dimulai kisah perjalanan kami yang penuh dengan makna. Kenapa? Karena jalurnya ini sudah mulai ngejos, naik dan menaik. Intinya di sini bisa dibilang kesabaran dan kementalan kita diuji. Kementalan. Ya, saksikan kisah perjalanan kami bersama HCC Adventure. Inilah jalur Selau Bintana.
15. Kalau nggak berhenti ya. Makan lebih parah. Nikmat banget, nikmat. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Setengah jam, 2 jam. Hah? Berdua? Ya. Oke, selamat siang. Sekarang pukul 10:30 siang. Kita keberangkatan dari pos Cigeber itu jam 8:30. Hampir 2 jaman ya. Kita belum masih menemukan pos Ciletik. Sudah berkilo-kilometer kita jalan. Lihat. Ibu Uwi masih semangat berjalan. Bu Uwi, semangat Bu Uwi. Semangat. Oke. Pokoknya kita gas terus. Kondisi fisik mulai menurun tapi pelan-pelan aja. Kita step by step. Karena memang kalau digas terus, tenaga habis. Jalur Salabintana nggak ada lawan pokoknya. Buat teman-teman yang mau nyobain silakan kemari. Silakan menjamahi Gunung Gede via Salabintana. Yang suka keheningan, ketenangan, hutan rimba yang begitu lebat, rapat, silakan cobain jalur Gede Salabintana. Maknyus. Nggak boleh nangis. Entar kalau di sini Makan siang. jadi nggak bisa jajan. Kopi ayam berak ada nggak? Ini Om Adit kayak tuh. Bukan ayam merak. Dulu kan anaknya kan kopi ayam merak. Gue beli di Batak di Omel. Sok. Beli kopi apa? Kopi ayam berak. Di dapur tuh. Ada di dapur. Kita pun lagi ya. Ngeras dulu coy, Ciletik. Lu dong kabut. Mana pangkeng? Ada Dede. Ada ya. Nggak tahu takarannya. Sekarang jam 12:30 siang. Tepatnya habis johor kita sampai pos Ciletik. Habis ini baru kita ke Surya Kencana. Kira-kira sampai Surya Kencana itu 2-3 jam lagi kemungkinan kalau nyantai. Barusan cuaca gerimis dan kita sekarang alhamdulillah masih dikasih sedikit kecerahan. Nah, selesai kita di pos Ciletik pada pukul 1 siang. Kita ngeres, makan, mengisi nutrisi lagi karena fisik sudah mulai lemah. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan ke Simpang Gemuruh. Ya, perjalanan dari Ciletik ke Simpang Gemuruh ini lumayan terjal juga. Kita seperti biasa disuguhi hujan lagi nih. Kebetulan di sini ada jalur yang menarik seperti layaknya tanjakan setan via Cibodas ya. Ada tambang, kita rappling dikit. Kurang lebih 3,5 jam akhirnya dari pos Ciletik kita sampai juga ke Simpang Gemuruh. Nah, dari Simpang Gemuruh ini ke Surya Kencana itu cuma beberapa menit aja, tinggal turun doang dikit sampai deh. Akhirnya kita sampai Surya Kencana. Alhamdulillah. Oke, selamat sore. Alhamdulillah kita sampai di Simpang Gemuruh. Tepatnya dekat dengan Surya Kencana. Tepat pada pukul 16 sore kita sampai. Pokoknya perjalanan Salabintana itu perjalanan yang panjang dan menantang bagi teman-teman yang mau nyobain jalur Gede Salabintana. Cocok. Yang mau menjamahi jalurnya, rapatan hutan rimbanya, cocok lewat jalur sini. Kasih ya Bang ya. Alhamdulillah dapat kopi kita. Oke, buat teman-teman cobain, jangan pengen nyobain, minimal dicobain aja dulu jalurnya ya. Simpang Gemuruh. Selamat semuanya.
Telat tadi. Enak. Santai bos. Menuju puncak 1.300 meter. Akhirnya kita sampai di Surya Kencana setelah perjalanan yang panjang ya. Wah, 3 jam gila. setengah. Indah banget Kak Duno. Pokoknya perjalanannya kacau. Mantap ya. Mantap pokoknya. Jalur Surken lewat Salabintana. Ciao. Wah, Ya kan Jan? nyobain dah. Nona yang baru datang Lihat no, teman-teman Nota. kita, itu teman-teman kita juga. Inilah yang disebut sebuah proses tidak pernah mengkhianati hasil. Setelah seharian semalaman kita diterpa hujan dengan jalur yang istimewa di Salabintana, akhirnya kita disambut oleh Surya Kencana dengan puncak gede yang terpampang nyata dan juga hamparan bunga edelweiss di senja hari. Wih, di sore hari ya kan, keren banget ini Surya Kencana. Oke, akhirnya kita tiba juga di camp terakhir kita, Surya Kencana. Tidak lupa kita mendirikan tenda, mengisi perut lagi yang lapar sambil menghabisi sisa malam terakhir untuk prepare ke puncak besok hari. Oke, sangat-sangatlah hebat semua teman-teman kita ini. Mantap. Setengah jam 2 jam. Kami dari HCJR Metro menyampaikan dari puncak Gunung Gede. Alright, big day, special moment for Bagol. Happy birthday Bagol. Ya. Oke, teman-teman, di sini Bang Bagol kebetulan ulang tahun. Di hari ulang tahunnya itu tepat berada di tanggal pendakian Gunung Gede via Salabintana. Wah, spesial abis pokoknya buat Bang Bagol. Congrats Bang Bagol, selamat. Belum. Kamera belum siap, kamera belum siap. Backwise. Belum. Tahun depan gue nikah. Amin. Ya, segede kopi. Terima kasih kawan-kawan. Awas bos. Itu mah mampir aja. Foto-foto dulu dong bos. Sini. Enggak boleh lepas dulu. Jongkok dulu. Siap tatap lagi nih mak. Diri. Nah, gitu biar HP-nya kelihatan. Anjir. Dia dulu. Siap-siapin buat lu.
Aceh. Bim salah tanah. Tanah kita sudah sampai Surken dan menuju perjalanan pulang, mungkin sampai bawah sore atau maghrib. Kita berangkat hari Jumat via Salabintana, 2 hari ngecamp di tengah jalur, kemudian melanjutkan perjalanan di alun-alun Surakencana bersama HCC Hiking and Coffee. Badai dan hujan adalah teman. Oke, hari ini kita akan sesi foto dulu. Jam 11.20. Kita sebelum pulang harus mengabadikan momen dulu nih, mumpung cerah. Intinya kita akan pasti kembali ke sini lagi, entah kapan. Surakencana